Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah shotgun kamera microphone dari brand Saramonic. Ini adalah Saramonic VMIC 5. Untuk Saramonic VMIC 5 ini ada dua versi ya, ada VMIC 5 yang standar dan yang pro. Tapi unit yang gue pegang kali ini adalah versi standarnya. Untuk harganya, VMIC 5 ini dijual di range harga 2,7 jutaan. Kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Dan pastinya Saramonic VMIC 5 ini udah di cover garansi resmi sama PT Denka Pratama. Gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita bahas gimana kualitas mikrofon ini. Dan seperti biasa ya, untuk review mikrofon, gue full menggunakan Saramonic VMIC 5 ini. Dan nanti di akhir video gue juga akan sedikit mengcompare dengan mikrofon yang biasa gue gunakan untuk kebutuhan shotgun mikrofon seperti ini, yaitu adalah Sennheiser MKE 400. Jadi kalian bisa nanti mengcompare langsung untuk hasilnya. Sekarang kita bahas dulu yuk Saramonic VMIC 5 ini dari desain dan build quality-nya. Yang dimana kalau kita ngomongin dari sisi desain, menurut gue desainnya nggak ada suatu hal yang berbeda ya. Desainnya mirip-mirip sama shotgun microphone kamera yang lainnya, dengan size yang menurut gue sedikit besar ya, terutama kalau gue bandingkan dengan Sennheiser MKE 400. Kemudian untuk build quality-nya di sini terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan, meskipun mayoritas dari mikrofon ini berbahan plastik, tapi sebenarnya gue nggak masalah sama sekali dengan bahan plastik tersebut, karena memang untuk mikrofon seperti ini kan akan kalian taruh di kamera, jadi dengan bahan plastik ini akan membantu buat bobotnya yang ringan, dan memang untuk size yang sebesar itu ternyata memang berat dari mikrofon ini terbilang ringan ya, jadi nggak ada masalah sama sekali kalau kalian pakai mikrofon ini untuk kebutuhan vlogging. Kemudian, untuk paket kelengkapannya sendiri di sini terbilang lumayan lengkap ya, mulai dari unit mikrofonnya sendiri. Kemudian kalian dikasih dua jenis pilihan windshield ya, mulai dari foam windshield yang sudah tertempel langsung di mikrofonnya, dan yang kedua adalah fur windshield. Kemudian selanjutnya juga kalian pastinya dikasih jack 3,5 mm untuk menghubungkan mikrofon ini langsung ke kamera kalian. Kemudian untuk mikrofon ini juga pastinya sudah dilengkapi dengan shock mount ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian pakai kamera ini sambil vlogging gitu dan goyang-goyang, dia nggak akan ada suara noise yang mengganggu yang nanti akan kita tes ya untuk kemampuan dari shock mount-nya tersebut. Kemudian untuk windshieldnya sendiri di sini kalian harus memilih mana yang akan kalian pakai. Kalau gue pribadi, gue lebih sering menggunakan foam windshieldnya untuk keperluan gue sehari-hari. Karena dengan foam windshield tersebut menurut gue dia akan lebih enak ya buat kalian bawa-bawa, dan untuk kebutuhan outdoor pun menurut gue di sini masih cukup buat menghalau angin-angin ringan gitu, dan nanti akan kita tes juga untuk foam windshield ini di kebutuhan outdoor. Tapi kalau memang kalian di outdoor yang memang kenceng banget anginnya, kalian tetap harus pakai dead cat atau fur windshield yang udah disediakan di paket pembeliannya. Tapi ketika kalian pakai fur windshield, gue saranin untuk kalian copot dulu foam windshieldnya dan baru kalian pasang untuk fur windshield tersebut, karena ketika kalian double akan sangat sulit ya buat memasangnya, dan menurut gue nggak terlalu efektif untuk suara yang dihasilkan. Kemudian ketika kita ngomongin dari sisi fitur Saramonic VMIC 5 ini sendiri, sebenarnya fiturnya menurut gue cukup simple tapi berguna ya. Jadi misalkan untuk mikrofonnya sendiri dia udah ada built-in baterai yang Saramonic ngeklaim bisa bertahan hingga 12 jam. Kemudian untuk charging portnya sendiri pastinya udah menggunakan USB Type-C yang terletak di bagian depan. Untuk sisi bagian kirinya ada input untuk kalian colokin langsung ke kamera kalian, dan untuk sisi bagian kanan di sini masih terdapat jack 3,5 mm untuk kalian langsung memonitoring hasil audio kalian. Jadi seperti kalian lihat ya, gue pakai headset, jadi gue bisa langsung memonitoring hasil dari recording yang gue gunakan sekarang, dan untuk hasilnya ini zero latency ya, jadi nggak ada latency sama sekali. Kemudian untuk bagian belakangnya pastinya ada switch on off, kemudian ada low pass filter. Low pass filternya di sini berguna ketika ada frekuensi 150 Hz ke bawah, dia akan otomatis nge-reduce frekuensi tersebut. 150 Hz ke bawah tuh mungkin ada di suara langkah kaki atau suara fan atau kipas gitu, yang dimana ketika kalian pakai di outdoor, kalian pasang aja low pass filternya kalau memang ada suara-suara noise yang mengganggu seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada dua pilihan gain input mulai dari 0 dB dan plus 10 dB. Kalau gue biasa menggunakan di 0 dB ya, karena menurut gue 0 dB ini lebih clean untuk hasil audionya. Sekarang gue mau ngetes sedikit ya mengenai kemampuan Saramonic VMIC 5 ini, mulai dari
low cut filternya. Jadi sekarang seperti yang kalian lihat ya, gue langsung menghubungkan ke kamera gue, dan di sisi kiri sini gue akan masang suara fan noise ya yang berada di PC gue. Jadi ketika gue pasang, dia akan ada suara fan noise seperti ini, dan sekarang akan gue aktifin untuk low cut filternya. Dan seperti ini hasilnya. Jadi kalian bisa membedakan ya, kalau dengan low cut filter tersebut suara fan-nya ini akan lebih diminimalisir. Jadi suaranya tuh nggak akan terlalu mengganggu seperti gua offin low cut filternya. Kita tes lagi untuk dinyalain untuk low cut filternya. Seperti ini ya ketika kalian nonaktifin, dan sekali lagi kita akan aktifin untuk low cut filternya. Jadi kalian bisa membedakan ya perbedaan ketika kalian nyalain dan matiin untuk low cut filternya. Kemudian selanjutnya untuk pilihan dB-nya, di sini kan ada 0 dB yang gue gunakan sekarang, dan ketika gue naikin ke plus 10 dB, dia akan mempunyai suara yang menurut gue ini kenceng banget ya. Jadi gue harus ngomong sepelan mungkin supaya nggak ada distorsi. Tapi kalau kalian memang mau pakai plus 10 dB ini, pastiin kalian kecilin dulu suara preamp di kamera kalian. Dan untuk settingan gue sekarang ini, gue menggunakan 15 ya untuk settingan di kamera Sony Alpha 7 Mark IV gue. Jadi menurut gue ini agak sedikit kebesaran, dan gue akan balikin lagi. Dan ya seperti ini ya untuk kualitas suaranya. Sekarang gue akan tes dulu untuk suara rejection dari samping. Jadi ketika gue menghadapkan mikrofon ke sisi kanan, dia akan nge-reject suara dari sisi kiri dan kanan ya, seperti ini, karena dia mempunyai supercardioid untuk polar pattern ya. Jadi seperti yang kalian lihat, dia akan fokus di bagian depan. Untuk sisi sebelah kirinya seperti ini, dan kembali lagi ke bagian depan, dan sekarang akan gue putar untuk sisi bagian belakang. Dia akan menghasilkan suara seperti ini, dan gue putar lagi untuk kembali ke bagian depan seperti ini. Jadi kurang lebih itu aja ya ketika kita tes untuk Saramonic VMIC 5 ini. Sekarang gue akan sedikit ngetes ke outdoor ya. Jadi kalian akan tahu mengenai kualitas mikrofon ini ketika kalian pakai di situasi vlogging, dan sekaligus gue akan sedikit compare juga dengan Sennheiser MKE 400 yang biasa gue gunakan untuk kebutuhan outdoor atau vlogging. Oke, sekarang gue lagi berada di outdoor ya. Jadi sebelum gue ngasih dengar sampel dari Saramonic VMIC 5 untuk outdoor atau untuk kebutuhan vlogging seperti ini, gue mau ngasih dengar sampel dari Sennheiser MKE 400. Ini adalah mikrofon yang sering gue gunakan untuk kebutuhan vlogging atau outdoor seperti ini. Jadi kalian punya perbandingan mengenai kedua mikrofon ini untuk sound quality-nya. Kalau kita ngomongin dari sisi harga, keduanya berbeda ya, dimana Sennheiser mempunyai harga di 4 jutaan, sedangkan untuk Saramonic berada di 2,8 jutaan. Untuk settingan di kamera, keduanya sama persis. Untuk low cut filternya sama-sama gue nonaktifkan. Untuk settingan preamp di kamera, gue sama-sama menggunakan di volume sekitar 15, dan keduanya sama-sama gue nggak menggunakan windshield ya. Untuk kebutuhan outdoor seperti ini dengan angin yang cukup berasa, gue nggak tahu apakah tanpa windshield keduanya ini bisa menghandle suaranya dengan baik atau enggak. Silahkan kalian lihat sendiri aja. Dan untuk Sennheiser ini, untuk shock mount-nya dia berada di dalam mikrofon ya. Jadi ketika gue goyangin seperti ini, dia memang nggak ada suara yang mengganggu ya. Dan nanti kita lihat untuk Saramonic VMIC apakah bisa juga menghandle suara shock mount-nya itu dengan baik atau enggak. Sekarang kita switch yuk ke Saramonic VMIC 5. Oke, sekarang gue langsung ngetes ya menggunakan Saramonic VMIC 5 ini. Langsung gue connect ke kamera gue set kira-kira kalau kalian pakai buat vlogging kurang lebih seperti ini ya. Dan ini tuh gue nggak pakai untuk dead cat-nya, jadi gue hanya pakai busanya. Dan untuk di tempat gue sekarang ini lumayan berangin, jadi gue nggak tahu apakah anginnya ini akan mengganggu suaranya, atau misalkan kalau memang mengganggu ya kalian tinggal pakein aja dead cat atau bulunya ya yang dikasih sama Saramonic VMIC 5 ini. Dan untuk tempat gue sekarang untuk berada di area outdoor seperti ini, menurut gue ini sih cukup membantu ya. Jadi kalau misalkan gue jalan seperti ini, dia kan ada kayak shock mount-nya gitu, dia tuh nggak akan mengganggu untuk suara dari Saramonic ini. Kayak gue goyang-goyangin, dia shock mount-nya kalau gue lihat sih bekerja dengan cukup baik ya. Jadi dia nggak akan terlalu banyak goncangan sampai kayak menyentuh bagian body microphone-nya. Jadi overall menurut gue shock mount-nya udah bagus, dan kalian lihat sendiri aja mengenai kualitasnya. Kalau untuk vlogging seperti ini sekarang ada suara ambulance di belakang, dan gue gak tahu apakah suaranya bakal kenceng banget kedengeran atau enggak. Jadi
seperti ini aja ya kalau kalian pakai buat sekedar vlogging atau kebutuhan buat konten. Sekarang kita kembali lagi yuk ke studio. Oke, paling itu aja ya untuk review Saramonic VMIC 5 ini. Sisanya kalian putuskan sendiri aja mengenai Saramonic VMIC 5 ini. Kalau dari gue, kalau memang kalian punya uang 2 juta dan kalian butuh sebuah shotgun, microphone yang bisa kalian colokin langsung ke kamera buat kebutuhan vlogging, Saramonic VMIC 5 ini wajib banget kalian pertimbangkan ya, karena secara fitur menurut gue dia cukup lengkap buat apa yang ditawarkan. Ada built-in baterai, jadi akan lebih memudahkan kalian, nggak perlu gonta-ganti baterai gitu, tinggal kalian charge saja. Kemudian selanjutnya dia ada low pass filter yang bisa mengurangi noise di bawah 150 Hz, dan ada dua pilihan untuk gain outputnya dari 0 dB sampai plus 10 dB yang berguna untuk berbagai macam environment atau kebutuhan kalian. Dan yang terakhir, dia ada shock mount yang menurut gue di sini cukup efektif menghandle suara atau goyangan dari Saramonic VMIC 5 ini supaya nggak ada suara yang mengganggu ketika kalian menggunakan Saramonic VMIC 5 ini. Kekurangannya yang gue rasakan sih paling hanya di masalah size yang sedikit bulky aja ya untuk kalian bawa-bawa sebagai vlogging microphone. Selebihnya tinggal kalian putuskan sendiri mengenai kualitas suaranya. Kalian udah bisa mendengar dari awal sampai akhir gue pure menggunakan Saramonic VMIC 5 ini untuk video reviewnya. Jadi itu aja. Thank you bagi kalian yang nonton mengenai review kali ini dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.